dan ini merupakan podcast pertama kita di Ruang Diskusi. Nah, di sini gue tuh sama dua narasumber gue hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, kita kenalan dulu kali ya biar lebih akrab, biar lebih santai ngobrolnya. Di sini udah ada Rahma dan juga Mutia. Halo, perkenalkan aku Rahma Tanti. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Sedatunisa. Halo kalian. Hai. Gimana nih perjalanan jauh kan ya dari Bogor ke Bekasi? Macet gak sih di jalan? Selalu macet. Macet ya? Apalagi tadi di Tanjung Barat macet banget. Panas gak sih? Soalnya Soalnya panas banget. Bekasi udah tentu panas ya. Kalau di Bogor kan kalian dari Bogor nih. Gimana tadi dari Bogor tuh panas gak sih? Di Bogor tadi awal-awal dingin, adem maksudnya. Tiba-tiba pas di kota Panas ya. Jadi udah menyesuaikan diri suhunya sama suhu Bekasi. Aduh, emang Bekasi ini panas banget ya guys. Jadi ini udah suhu antara Bogor dan Bekasi itu udah beda. Tapi kita nggak ngomongin suhu antara Bogor dan Bekasi nih guys. Kita di sini bakal ngomongin tentang kecerdasan emosional. Jadi gue tuh pengen tahu nih, soalnya kan akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang kayaknya emosinya tuh nggak bisa terkontrol gitu ya. Nah makanya itu gue tuh penasaran, pengen banget ngobrolin sama kalian sebagai narasumber tentang kecerdasan emosional nih. Menurut kalian gitu ya, secara sederhana kecerdasan emosional itu seperti apa gitu? Kali aja gitu teman-teman yang nonton nanti tuh penasaran gitu, apa sih kecerdasan emosional itu gitu. Siapa dulu nih yang mau jawab? Sama dulu. Kalau menurut lu Mbak gitu secara sederhananya gitu, kecerdasan emosional itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya, kalau kecerdasan emosional itu kan itu kemampuan diri kita sendiri kan ya, untuk menggunakan atau mengelola emosi itu baik dari diri sendiri atau orang lain ketika kita berinteraksi. Terus kalau yang saya amati, kalau secara sederhana itu kecemasan emosional itu kan EQ. Nah, jadi kecemasan Gak apa-apa, langsung aja kecerdasan emosional. Udah aja gak sih? Udah masuk ke grup, nanti dipotong ya. Nah, jadi lebih ke diri kita ya. Kalau menurut lu sendiri gitu Muti, yang secara menurut POV lu gitu, kalau kecerdasan emosional tuh kayak gini loh gitu. Kayak gimana sih? Kalau dari yang gue baca-baca sih, kecerdasan emosional ini kayak kemampuan, sama kayak Rahmat tadi ya, kayak kemampuan kita untuk mengelola emosi kita ketika berhadapan dengan suatu situasi. Jadi kalau menurut gue, kayak kecerdasan emosional ini kayak kalau misalnya kita bisa mengelola emosi kita ketika ada di suatu masalah atau suatu situasi yang bisa bikin kita marah. Jadi kita tuh nggak meledak-ledak gitu. Jadi kita punya kecerdasan emosional ketika kita Bisa mengontrol gitu ya, ketika bisa mengontrol ada emosi kita di situasi apapun gitu ya. ya. Jadi kita nggak meledak-ledak gitulah intinya. Jadi kita bisa menempatkan emosi kita di dalam situasi apapun Iya, lah seperti gitu. itu. Kalau kan itu kan secara sederhananya seperti ya. Berarti menurut kalian tuh seberapa penting gitu kecerdasan emosional di dalam kehidupan sehari-hari itu? Apakah kayak ya udahlah biasa aja, atau sebenarnya tuh penting banget loh buat kehidupan sehari-hari gitu? Kalau menurut kalian gitu, kalau menurut lu deh Muti, tadi kan Rahma dulu nih, kalau menurut lu gimana? Kalau misalnya menurut gua kecerdasan emosional itu penting atau enggak ya? Jadi pasti penting ya, soalnya kan kecerdasan emosional itu maksudnya kita kan tiap hari pasti berinteraksi dengan banyak orang. Iya, betul. Kalau misalnya kita nggak bisa mengelola emosi, kita gampang meledak-ledak, pasti orang juga kayak nggak suka gak sih kayak kita, apaan sih ini orang marah-marah mulu. Males gitu ya untuk Iya. berinteraksi, untuk Jadi- ngobrol gitu ya. Jadi kayak emosinya, ih ini orang nggak jelas banget nih marah-marah mulu, nggak mau gua temenin gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kecerdasan emosional itu kayak mempersempit lingkungan pertemanan kita, Relasi, iya, ya, jadi gitu kan. mempersempit hubungan kita dengan orang lain juga. Jadi kayak orang mikirnya ih nggak mau Menyebarkan vibe negatif juga iya, kan, jadi kayak karena menularkan apa sih energi yang energi negatif. negatif. Kan orang-orang menghindari itu energi negatif dari orang lain. Jadi orang-orang pasti menjauh dari kita kalau misalnya kita nggak punya kecerdasan emosional. Kalau misalkan menurut lu mah sama kayak Muti tadi kan, kalau kecemasan emosional itu penting sekali, apalagi kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita bertemu dengan orang-orang atau teman, pokoknya di sekitar kita lah. Terus habis itu karena kecerdasan emosional ini kita bisa mengambil keputusan dan bisa mengatasi rasa stres. Udah gitu aja sih. jadi itu sebenarnya
kalau buat pribadi gue juga penting sih, karena kan gimana kita mau bisa bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol emosi kita, ya kan. Jadi ya benar sih apa yang kalian bilang tuh, kalau kecerdasan emosional itu sangat penting bagi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Tapi gue tuh masih bingung gitu, sebenarnya kecerdasan emosional ini bisa gak sih diukur, diketahui gitu, diukur gitu, diukur atau ada alat ukurnya untuk mengetahui kecerdasan emosional seseorang itu, atau emang ya nggak ada gitu, ya kayak gitu, ada gak sih? Kamu jawab dulu. Alat ukur yang buat apa sih, alat ukur yang buat Untuk mengetahui gitu kayak kecerdasan seseorang tuh memiliki kecerdasan emosional yang baik atau enggak gitu. bisa. Yang pertama itu kan ada yang namanya tes kecerdasan emosional. Jadi tes ini itu sudah dirancang secara khusus bagaimana Untuk mengetahui gitu ya, kalau misalkan orang ini tuh kecerdasan emosionalnya seberapa baik atau enggak gitu ya. Oh, jadi untuk tahu kecerdasan emosional seseorang itu ada ya untuk alat ukur, alat tesnya gitu. Kalau untuk yang pastinya pasti ada ya alat ukurnya, kayak tes IQ, saya pernah baca gitu di jurnal. Terus kalau misalnya secara penglihatan kayaknya bisa dilihat dari bagaimana dia mengelola emosinya. Jadi kalau misalnya kita nih ngelihat orang-orang marah-marah gak jelas, kayak kan emosinya suka gak stabil gitu, berarti kayaknya kalau misalnya dilihat dari mata telanjang itu pasti udah tahu nih dia kecerdasan emosionalnya rendah, karena dia nggak bisa mengontrol dirinya kan. Sedangkan dari tadi pengertian kecerdasan emosional sendiri mampu mengelola emosi. Jadi kalau misalnya yang resminya itu pakai tes IQ, EQ kayak yang Rahma tadi omongin. Kalau misalnya enggaknya kayak wawancara bisa kan? Iya, wawancara itu. Berarti tanpa kita sadari ini udah termasuk dalam bentuk mengukur kecerdasan emosional, karena kita biasanya kan Kayak emosi. Iya. Jadi kita melakukan sebuah wawancara juga kan. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, semakin baik gitu ya. Iya, jadi semakin apa ya, gimana ngomongnya? Semakin ya maksudnya semakin baik kecerdasan seseorang, kecerdasan emosional seseorang, semakin dia bisa mengontrol emosinya dimanapun gitu kan. Iya, jadi dia juga kayak semakin bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Berarti selain mengontrol emosi, dia juga bisa mengambil keputusan dengan bijak ya. Ketika kita nggak bisa ya kalau misalkan dalam keadaan emosional yang nggak baik itu kita mengambil keputusan kan pasti jelek ya. Berarti kecerdasan itu bisa dikatakan bahwa seseorang itu memiliki kecerdasan emosional yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kan kalau emosi nih, kita kalau misalnya orang yang kecerdasan emosionalnya rendah itu kalau misalnya kita lagi marah tuh dia pasti bakal buru-buru ngambil keputusannya, dan biasanya keputusannya itu salah karena diambil ketika dia sedang emosi. Kalau misalnya orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi, dia pasti meredakan dirinya sendiri dulu, kayak menurunkan emosinya dulu, baru dia mengambil keputusan, karena dia memikirkan ke depannya kayak gimana nih keputusan yang diambil nih bakal baik atau enggak untuk diri dia dan lingkungannya ke depannya. Kalau lu sendiri gitu, menurut lu gitu, kecerdasan emosional lu rendah kah? Kita bisa mendiagnosa sendiri gak sih gitu? Kayaknya gue kecerdasan emosional gue kurang deh, kayaknya baik deh kayak gitu. Kalau itu berarti termasuk ngejudge diri sendiri gak resmi ya, tapi secara mata telanjang iya, tadi yang gue secara jelasin. telanjang gitu. Kalau gue sih sedang kayaknya. Tapi kita pasti pernah ada di posisi itu ya, kayak duh gue emosional gue kayak gini banget ya, kok gue emosian banget ya hari ini kayak gitu. Tapi gimana cara lu berdua nih nyikapin emosi lu ketika lagi meledak-ledak gitu, gimana sih? Lu dulu mah capek gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau kita lagi emosinya lagi meledak-meledak sih biasanya Apa lu menghindar dari lingkungan dulu gitu, untuk ya menenangkan banyak diri dulu, Oh. terus habis itu redain dulu emosi kita sampai benar-benar stabil. Terus ketika benar-benar sudah stabil, kita baru bisa keluar bergabung berinteraksi dengan orang lain gitu. Oh, berarti kalau cara lu mengelola emosi lu ketika lagi meledak-ledak, lu tuh menghilang dulu dari lingkungan lu, menyendiri gitu ya. Baru ketika keadaan lu udah stabil nih menurut lu gitu, lu bisa berinteraksi lagi sama teman-teman sama lingkungan lu gitu. Iya, soalnya kalau misalkan saya lagi emosi apa gimana gitu, pasti takutnya ada Ke bawah gitu ya, iya, suasana terus nggak enak. ada omongan
yang nggak enak, terus ntar si ini sakit hati Iya. atau gimana. Untuk menghindari hal tersebut lu mendingan sendiri dulu deh gitu. Kalau lu gimana tuh? Kalau gue yang pertama kayak sama kayak Rahma ya, pasti gue menarik diri dari lingkungan gue dulu. Gue kayak biasanya di kamar main HP, scroll TikTok sampai gumoh, terus nonton drama juga. Gue lagi nonton Partner for Justice, jangan lupa nonton ya, itu seru banget. Itu seru banget sih. Aduh jadi 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 apa sih namanya? Out of topic. Iya benar, out of topic. Jadi kurang lebih sama ya, atau lu kayak misalkan meditasi gitu, pernah gak sih ngelakuin gitu? gue selalu tidur. Lo tidur. Terus gue lagi emosi, gue pasti tidur. Gue tidurnya lama, bisa dari, kalau tidur siang nih bisa dari jam 1 sampai jam 4, jam 5 dibangunin. Nanti pas pusing. Itu lama banget ya guys. Sebenarnya gue juga pernah baca itu nggak baik ya, karena menghindari dari masalah, tapi mungkin cara orang kan beda-beda ya guys, gimana cara menyikapinya gitu. Yang penting kita di situ menyelesaikan masalahnya, jangan Jangan menghindar Iya, gitu jangan ya. menghindar. Nanti orang nggak suka sama kita. Aduh, jangan sampai nih guys. Emang rata-rata tuh cara orang mengontrol emosi di dalam keadaan yang lagi meledak emosi lagi itu kurang lebih apa yang kalian lakuin itu sama, karena gue juga kayak gitu. Cuman emang gue kebanyakan setelah itu menghindari, itu nggak baik sih. Nggak baik ya, jangan contoh, guys. Tapi lebih baik langsung ketika udah Emosinya udah stabil ya, lagi. itu baru kita bicarakan sama orang yang bersangkutan kalau kita punya masalah gitu. Nah, terus kalau misalnya sebenarnya kecerdasan emosional ini apa ya, bawaan dari lahir atau sebenarnya ini tuh berjalan begitu saja gitu, atau adakah pengaruh dari lingkungan atau mungkin emang dari genetiknya gitu. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang sering meledak-ledak itu bukan hanya pengaruh dari lingkungan, tapi emang hanya dari genetik gitu. Sebenarnya dari mana gitu? Siapa nih yang mau jawab nih? Susah nih pertanyaan. Karena gue jujur gue penasaran banget gitu, kecerdasan emosional ini emang berjalan begitu saja kah, atau sebenarnya sudah ada dari lahir gitu, bawaan dari lahir gitu. Kan pastinya kecerdasan emosional seorang kan beda-beda ya. Berarti kan entah itu emang ada faktor dari genetik atau ada lingkungan gitu. Terus gimana caranya kita tuh bisa, aduh kebanyakan pertanyaan satu-satu dulu ya. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Nah, kalau Kayak udah siap banget nih aku buat jawab, kayak Udah di luar kepala gue gitu. sebenarnya sih kalau dibilang dibawa ke terbawa dari lahir atau enggak, itu enggak semua orang punya kecerdasan emosional itu bawaan gitu. Terus tapi ada beberapa orang yang sudah memiliki sudah kecenderungan nih kecerdasan emosional itu terlalu tinggi gitu, kecenderungan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mempunyai kecenderungan emosional ini, dia secara interpersonalnya itu dia bisa mengelola emosinya, terus habis itu bisa apa sih namanya, lupa deh. Jangan skip ya, masih ingat dulu. Nah, kalau sambil mengingat-ingat nih, kita Dapat dulu ke gue. Ya. Kalau menurut gue tadi sebenarnya kayaknya sama ya kayak Rahma, kayak sebenarnya ada beberapa orang yang terlahir dengan gen kecerdasan emosional yang tinggi, mungkin karena, dan yang paling pasti itu menurut gue dari lingkungan. Jadi lingkungan itu membentuk kecerdasan emosional seseorang. Jadi kalau misalnya dia dari kecil nih, keluarganya kayak mendukung gitu, kayak saya nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah marah-marah, jadi dia tuh tumbuh besarnya jadi orang yang Emosionalnya baik iya, gitu ya. jadi dia nggak pernah marah-marah. Jadi menurut gua faktor utamanya itu bukan dari gennya, dari lingkungan kalau menurut gua. Jadi yang gue simpulin ya, lingkungan keluarga terutama ya, Iya. mempengaruhi banget kecerdasan emosional seseorang. Kalau misalkan keluarganya itu cemara istilahnya gitu ya, adem gitu, kecerdasan emosional anaknya juga bakal Pasti terbentuk dengan baik gitu ya. Beda halnya misalkan, sorry ini ya, kalau misalkan di keluarganya itu orang tuanya ataupun dia kakak adiknya gitu sering berkata kasar, marah-marah, itu juga mempengaruhi individu, kecerdasan Emosional individu individunya. gitu. Jadi sebenarnya bukan karena faktor dari genetik aja. Mungkin ada beberapa, Iya. tapi kebanyakan Dari faktor ya dari lingkungan lingkungan. ya. Jadi lebih banyak dari lingkungan, guys. Sebenarnya kecerdasan emosional ini bisa dikembangkan dari
cara yang efektif untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang baik itu. Siapa dulu nih? Ya dong, dari tadi kayaknya dilempar-lempar. Apa tadi? Kecerdasan emosional itu bisa dikembangkan gak sih? Dan kalau misalkan bisa, gimana caranya untuk kita mengembangkan kecerdasan emosional kita itu? Yang pertama itu sebenarnya baik lagi sih dari faktor lingkungan. Ya, karena Jadi faktor kita lingkungan itu sangat penting banget nih karena fondasi ya iya istilahnya. fondasi kecerdasan emosional seseorang. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang tepat, kita kecerdasan emosional kita itu bisa dengan sendirinya berkembang. Jadi yang tadinya awalnya ngelihatnya di lingkungan pertemanannya marah-marah, tapi dia di lingkungan keluarganya kayak adem ayem gitu. Jadi nanti dia bisa ngebawa kecerdasan emosional itu ke lingkungan pertemanannya. Jadi nanti di pertemanannya juga dia nggak bakal marah-marah, nggak bakal bentak-bentak kayak temennya. Terus juga kayak harus melatih mandiri ya. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah nih, dia harus tenang, harus bisa mampu mengontrol dirinya. Terus juga kalau misalnya apa lagi ya? Jadi tentunya tuh lagi-lagi tuh dari Faktor lingkungan. faktor keluarga, karena bagaimanapun memang sih keluarga itu kan istilahnya apa ya, benar fondasi utama di mana kita itu banyaknya kan di rumah. Jadi apa-apa kita pasti banyaknya mencontoh yang dari rumah. Kalau misalkan dari rumahnya udah baik, insya Allah di luarnya juga baik, tergantung dari pribadi kita untuk menjaga diri kita kan. Jadi kitanya jangan terbawa arus. Nah, ya itu jangan sampai. Kalau misalkan kita boleh berteman dengan siapapun, kita tidak melarang teman-teman berkata kata apapun, tetapi ya cukup mereka aja, kita tetap dengan prinsip yang kita punya gitu. Dan kita juga nggak boleh menjudge kalau misalkan ada teman yang ngomong kasar terus kita Apaan sih ini orang? iya kayak gitu, ya udah gitu. Nggak boleh. Ya, kita No. no ya guys. Itu kayak biasa aja gitu, kayak ya udah gitu, karena itu kan pribadi Iya. ya tiap-tiap individu gitu. Kita nggak tahu dia di rumahnya kayak gimana. Siapa tahu dengan berkata kasar itu bisa meluapkan emosinya. Ya mungkin Mungkin itu caranya dia. emang salah. Iya. Tapi mungkin dia harus bisa lebih mengelola Emosinya. Emosinya. Jadi kalau kayak gitu berarti enggak semua sih. Tapi biasanya kayak gitu kecerdasan emosionalnya. Enggak boleh ngejudge. gue jadi katanya bingung nanti. Ngomongin masukin aja. Pokoknya intinya tuh karena apa ya? Ya itu kecerdasan emosional tuh beda-beda gitu. Jadi intinya kita tuh bisa mengembangkan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari yang tadinya yang setiap individu tuh apa ya, memiliki misalkan marah-marah, berarti kan kecerdasan emosionalnya Enggak stabil. ya nggak stabil gitu. Bisa kok jadi stabil itu dengan cara ya tadi dilatih dengan Ada di lingkungan keluarga yang enggak keluarga aja, misalnya lingkungan dia tuh yang juga. yang mendukung untuk dia berubah lebih baik gitu kan. Kalau misalkan ada kok, kalau gue pernah nemuin kasus di mana dia tuh tadinya stabil gitu, maksudnya nggak pernah emosian, sabar gitu, terus dia tuh ketemu lingkungan yang apa ya, suka marah-marah gitu temennya nih gitu, terus dia jadi kebawa. Guys, gue pernah ketemu loh guys. Jadi dia ketemu kan tuh kan guys, jadi nggak fokus nih guys. Karena gue pernah ketemu kayak gitu, dia apa ya, iya bagus gitu, terus ketemu lingkungan yang kurang mendukung dia, jadi dia ikutan Benar. iya gitu, karena mungkin dia karena mungkin lingkungannya yang kebanyakan tidak mendukung dia untuk apa ya, untuk mempunyai kecerdasan emosional yang stabil. iya jadi dia nggak ikut-ikutan marah gitu. Tapi ada juga yang nggak jarang juga yang misalkan tadi marah-marah gitu, seseorang individu ini apa ya, individu itu sering marah-marah terus ketemu lingkungan yang Baik. ya ada kayak kita nih, ini kita ketemu lingkungan yang baik ya, kita Jarang baik. marah-marah kita. Kadang terus jadi apa ya, ke bawah gitu kan. Jadi dia bisa menahan emosi dia untuk tidak berkata kasar di saat lingkungannya itu mendukung yang iya, di lingkungan yang positif gitu. Emang sih benar, semua itu baik lagi pada lingkungan. Jadi pandai-pandai memilih lingkungan biar kalian terbawa arus baiknya. Sebenarnya ya nggak boleh juga sih ketemu lingkungan yang buruk, tapi kalau misalnya kalian nyaman, asalkan kalian bisa jaga diri, bisa jaga diri. nggak terbawa arus ya tadi balik lagi kita. Iya, lingkungan rumah lagi, tapi balik lagi ke diri sendiri guys. Iya. Ya guys ya, sebenarnya kalau emang
prinsip yang baik, prinsipnya tinggi tuh kita Iya. nggak bakal mungkin udah goyah. iya, mau lingkungan lu sebejat apapun, kalau misalkan lu punya prinsip yang kuat gitu, emosi yang stabil gitu, lu nggak akan terbawa arus gak sih, ya kan ya. Nah, apa lagi ya, kira-kira ada pengalaman apa gitu tentang kecerdasan emosional yang kalian pengen share gitu, ada gak sih kayak Gua kalau di tuh? rumah kenapa suka marah ya? Tapi lu kadang ngerasa gak sih kalau lu di rumah tuh lebih gampang emosi daripada lu pas ketemu temen lu? Bener soalnya gue juga sama guys kayak gitu. Apa mungkin lingkungan di rumah Jadi open set. enggak apa mungkin ketika di luar kita itu ketemu banyak hal gitu loh, mungkin ketemu kan kalau misalkan di dalam rumah kita ketemunya kayak ruangan ini lagi, tempat ini lagi, dengan orang itu lagi. Kan kalau misalkan kita pergi ke kampus, kita di jalan banyak kita melihat itu pohon lah, atau kita ketemu teman-teman yang sebenarnya mereka juga pacaran. aduh Bikin emosi itu. itu emosi utama enggak ya guys, Enggak, bercanda doang. Sebenarnya, ya kan? Jadi emang mungkin karena kita butuh apa ya, jadinya Jadi kayaknya konsep kita di luar tuh udah ketemu banyak hal. Jadi pas ke rumah tuh pengennya nge-charge energi, tapi malah orang rumah tuh kadang bikin kesel. iya. Jadi kita lebih emosian di rumah karena energi kita udah habis di luar. Nah itu berarti sama aja kecerdasan emosional kita belum stabil. Gue ngakui kalau kecerdasan emosional gue nggak Iya, stabil. karena gue juga masih suka marah-marah dengan hal yang sepele gitu. Kayak misalnya nih, gue tuh sering banget gitu, adik gue masuk kamar, terus pintunya tuh nggak ditutup, itu emosi banget. Itu kalau gue pribadi itu bikin gue kayak, lu juga kan? Iya. Karena tuh menurut gue kayak itu sepele ya, kalau kita bisa ngomong dengan baik-baik, tapi kayak bawahnya tuh langsung pengen tarik urap aja. Itu lu juga bener sama nggak sih kayak gitu? Kayaknya kita udah bosan. Oh iya, kita emang sama banget. Duh, Karena apa ya? nggak tahu ya, kesel aja gitu. Itu berarti kita harus melatih emosi kita. Iya. Kita udah mengakuinya diri kita nih. Ya tapi alhamdulillah sih sekarang itu kita juga Udah lebih baik. ya jujur kalau waktu gue SMA, misalnya zaman sekolah tuh wah sering banget meledak-ledak emosi gue, tapi lama-kelamaan kayaknya buat apa juga gitu ya meledak. Faktor umur juga kali ya. Iya, bisa jadi faktor umur juga, kita mungkin udah ngelihat banyak sudut pandang cerita Iya. gitu, kita sering sharing kan gitu, terus kita melihat oh ternyata bukan gue aja yang kayak gini, jadi Bukan kita gue yang capek. iya, jadi kita tuh bisa mengelola emosi kita gitu ya. Atau ada lagi nih yang pengen lu ceritain gitu, Kayak mak, apa ya, apa nih gitu. lu misalnya lihat pacar lu, Oh enggak. Jadi tuh dulu gue pernah pas SMK berteman sama yang teman-teman yang gitulah, yang ngomongannya nggak Kasar. dijaga, iya kasar. Nggak baik. Jadi iya itu nggak baik ya guys. Jangan gitu. Ya. Nah habis itu, nah dari pertemanan gue yang nggak baik, jadi gue kebawa nih bener kayak tadi, itu faktor dari lingkungan. Nah habis itu, lingkungan teman-teman gue itu nggak baik, suka ngomongnya tuh kayak kasar gitu, terus jadi gue kebawa gitu kan. Nah diri gue nggak bisa jaga arus itu, terus gue kebawa lah gitu, kebawa terus. Gue kalau di rumah ya dulu nggak tahu kenapa gue suka ngelawan orang tua gitu, ini jangan ditiru ya. adik yang tidak boleh ditiru. Lah, terus itu suka ngomong kasar juga gitu. Tapi semakin kesini-sini tuh gue sadar kayak itu nggak baik buat gue. Terus di situ gue mulai deketin berteman sama yang orang-orang baik. Terus ternyata ya gitu. Iya. Mungkin. Tadi iya, sekarang mungkin. Nanti. Nah karena berteman sama yang ya yang bikin ya yang baik, terus yang bikin gue sadar lah ya. Itu jadi gue udah emosinya udah terkontrol sekarang. Udah jadi lebih baik lagi. Ya berarti benar ya faktor Lingkungan. umur tuh ya guys, faktor. Jadi kan kalau anak remaja itu sebenarnya paling wajar gak sih sebenarnya kalau telah Iya, karena karena kan dia dari proses anak-anak menuju menuju dewasa itu kan Jadi kayak kita pernah baca jurnalnya guys. Jadi Betul. kalau misalnya tapi gue pernah belajar, jadi di matkul ada kalau misalnya remaja ini emang emosinya nggak stabil karena dia itu fase perubahan gitu Iya, dari iya, masa iya. anak-anak ke masa
dewasa, jadi dia kadang belum siap untuk menghadapi masa Itu dewasa. penyesuaian Iya, ya. jadi butuh penyesuaian, jadi emosinya kadang naik turun. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu, anak-anak remaja itu, kayak gue juga sebenarnya masih remaja sih, emosinya Jadi dewasa ini harusnya. emosinya emang sebenarnya nggak bisa diwajarkan, tapi emang rata-rata tuh nggak stabil. Emang fasenya gitu Iya, ya. jadi fase kayak tadi kan aku bilang kayak pemberontakan gitu, pemberontakan juga sih, kayak suka ngelawan ya, Ngebrontak ya itu sebenarnya. jadi kayak kita tuh penasaran. Jadi kita masa remaja itu kayak emosinya nggak stabil, terus kita penasaran akan hal-hal baru, jadi banyak kelawanan orang tua, terbawa arus. Sebenarnya itu menurut gua nggak wajar juga sih, tapi emang kebanyakan remaja Tapi melalui ya fase seperti pasti itu. akan melewati ya, karena bukan 1-2 orang aja yang bilang kalau masalah remaja tuh hal yang tadi kita ceritain, tapi hampir rata-rata tuh semua kayak gitu. Iya, oke. Terus tuh berhenti dulu aja dulu. Kesimpulan. Jadi kalau kalian sendiri, tadi udah belum sih cara kalian mengembangkan? Udah. Udah happy gitu. Biar ditarik kesimpulan gitu. Jadi gue simpulin gitu kan. Gue mikir lagi. Gue belum nyimpulin. Gue simpulin kalau kecerdasan emosional itu cara seseorang mengelola emosinya, dan tadi ya bisa dijelaskan kalau kecerdasan emosional ini bisa dikembangkan. Oke, jadi kan kita udah lumayan panjang nih ya cerita dari A sampai Z gitu. Dari yang ya pokoknya dari A sampai Z lah ya. Jadi dapat kita simpulin kalau misalnya kecerdasan emosional itu dimana kita dapat mengelola emosi kita dengan baik gitu. Untuk bukan untuk mengelola emosi aja gitu, tapi untuk bisa mengambil keputusan secara bijak, secara baik, secara dalam keadaan yang memang kita sadari gitu, nggak bikin kita misal suatu saat nanti kan. Nah terus juga kecerdasan emosional ini bisa kita kembangkan gitu, yang tadinya memiliki pribadi yang buruk jadi yang lebih baik gitu kan, dikembangkan kan. Caranya nggak mungkin secara tiba-tiba gitu kan. Ajaib. Tidak keajaiban. Nah terus juga nah faktor dari kecerdasan emosional juga dan yang tadi kita ceritain nih, obrolin gitu kan, faktor lingkungan, keluarga, selain diri sendiri juga ya, yang tadi itu pertemanan dan lain sebagainya, itu juga menjadi suatu hal penunjang gitu ya, selain dari genetik gitu. Nah itu kan kesimpulan dari gue nih. Kira-kira ada yang mau ditambahin atau kayak nih yang udah kita jelasin gitu? Oke nih. Udah capek guys. Jadi obrolan kita bukan lumayan, cukup berbobot ya untuk episode pertama ini. Iya, narasumber yang jauh-jauh dari Bogor, Bekasi, kepanasan. Tadi berarti naik kereta ya ke sini ya? Iya nih kereta Penuh gak sih? penuh, terus teman saya mau pingsan. Oh, mau pingsan. Temen saya tiba-tiba mual, terus kita turun dulu deh di UP. Ya ampun, kasihan banget ya. Terus sekarang udah fit lagi guys, sama Doain ya supaya temennya tuh cepat 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 fit kembali. Iya. Yaudah, gue mau bilang makasih banget nih sama dua narasumber gue yang keren-keren abis nih. Udah jauh-jauh dari Bogor ke sini. Makasih semoga untuk next episode-nya kita bisa bahas yang lebih seru lagi dan kalian bersedia ya tentunya. Gimana, sedia nggak nih?